Iya, orang tua saya orang Ambon, Jawa. Tapi saya lahir dan besar di Batam. Jadi kalau ditanya orang mana, saya jawabnya orang Batam aja. Ada teman yang kerja di hotel dan nawarin saya pekerjaan dan saya ambil waktu itu. Dan mulai dari situ sampai saat ini saya di hotel terus. Di hotel terus. Wow. Sudah hatinya sudah hotelier sekali. Lumayan banyak brand yang sudah saya jalani gitu. Tapi setiap brand punya keunggulannya masing-masing ya, Mas Bedi ya gitu. Punya keunikannya masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang yang ini lebih bagus dari yang ini, yang ini lebih bagus dari yang ini. Semuanya sama-sama bagus dan punya keunikan masing-masing. Storytelling itu dalam arti dalam mengemas destinasi wisata kita harus menonjolkan keunikan dan bagaimana cara kita menceritakan ke wisatawan. Kenapa harus berkunjung ke sini, keunikannya apa gitu. Apa yang diangkat dari daerah itu harus spesifik gitu. Kita nggak bisa bilang Batam bagus gitu. Bagusnya apa gitu, diceritain ya. Kita dekat dengan Singapura, itu sangat dekat untuk island explore juga karena kita banyak pulau-pulau kecil yang eksotis. Kita harus passionate terhadap apa yang kita kerjakan ya. Jadi apapun itu harus benar-benar totalitas. Dan kalau bisa sesuai passion gitu, karena sesuatu yang biasanya dikerjakan dengan passion itu pasti akan berbeda. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Dan seperti biasa, podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam yang tentunya memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan Marketing and Branding Manager Oakwood Hotel dan Apartemen Grand Batam ya. Oakwood. Maaf ya Mas ya. Oakwood Hotel and Apartemen Grand Batam ya, bersama dengan Mbak Yosi Kristi Tenu. Panjangan ya nama saya Mas ya. Apa kabar Mbak Yosi? Luar biasa baik. Dipanggilannya Mbak Yosi ya. Iya, makasih sudah mampir ke sini ya Mas Bedi Prabu ya. Luar biasa pokoknya kami ya. Dilayani sama Mbak Yosi ini, ditempatkan yang luar biasa. Sehat ya Mbak ya? Ya, sehat. Mas Bedi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Puasa ya. Sebentar lagi kita berbuka. Sebentar lagi kita berbuka ya. Baik Mbak Yosi, ini seperti biasa di podcastnya Tamu Kita di sesi pertama ya. Sahabat kita ingin kenal lebih jauh, lebih kenal lebih dekat lagi sama Mbak Yosi. Mbak Yosi ini aslinya dari mana Mbak Yosi? Saya sebenarnya kalau ditanya suku bingung jawabnya karena banyak percampuran ya Mas Bedi ya. Orang tua? Iya, orang tua saya orang Ambon, Jawa. Tapi saya lahir dan besar di Batam. Jadi kalau ditanya orang mana, saya jawabnya orang Batam aja. Oh lahir di Batam berarti Mbak? Iya, saya lahir dan besar di Batam. Orang tua berarti merantau ya ke Batam? Iya, ya? sudah dari tahun 80-an sudah di Batam. Cuma ya saya keluar masuk Batam juga sih Mas Bedi. Jadi tapi tetap jiwanya anak Batam. Anak Batam. Mbak Yosi berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, saya anak kedua. Anak kedua, berarti ada satu di atas? Satu di atas dan dua di bawah. Yang satunya di mana? Di Batam semuanya juga? Kebetulan di Batam semua, jadi memang ya anak asli Batam semua. Tapi yang merantau untuk ke kuliah di luar kebetulan cuma saya gitu. Oh ini ya, berarti pendidikan Mbak Yosi di mana? SD, SMP, di sini semua? Sampai SMA di Batam, Di Batam. lalu kuliah saya merantau ke Semarang. Di Semarang? Iya. Ambil apa? Ilmu komunikasi, ilmu Mas Bedi. komunikasi. Betul. Bukan perhotelan sebenarnya? Bukan, jadi dulu ceritanya saya kenapa ngambil komunikasi sebenarnya karena om saya itu wartawan. Iya, jadi wartawan saya kok kayaknya keren ya jadi wartawan. Saya pengen gitu kayak om saya jadi wartawan. Terus pas masuk komunikasi ternyata ada penjurusan lagi. Setelah dijalani ternyata saya lebih tertarik ke marketing, PR seperti itu. Oh, ada jadi jurusan lagi di benar, komunikasi, iya. Jadinya saya nggak jadi ambil jurnalistik, tapi ambilnya lebih ke marketing. Seperti itu. Tapi di awalnya sebenarnya cita-citanya pengen jadi Wartawan, iya betul. Baik, S1 di Semarang. Semarang di Universitas Diponegoro. Oke, kemudian balik lagi ke Batam. Balik ke Batam untuk mengabdi diri di kota tercinta. Baik. Artinya dari yang satu saudara kerja di hotelan juga atau gimana? Enggak, kebetulan cuma saya yang di hotel. Oh, cuma Mbak Yosi aja di hotel. Awalnya waktu awal lulus, baru pertama lulus belum di hotel, waktu itu di showroom mobil. Cuma ada teman yang kerja di hotel dan nawarin saya pekerjaan dan saya ambil waktu itu. Dan mulai dari situ sampai saat ini
saya di hotel terus. Di hotel terus. Wow. Sudah hatinya sudah hotelier sekali Hotelier sih. Orang tua berarti di Batam semua? di Batam. Batam. Masih ini ya, alhamdulillah ya masih. Kebetulan tinggal ibu saja, ayah baru saja tidak ada. Meninggal ya Mbak ya. Berarti tinggal sama Mbak Yosi ya? Atau sama siapa? Iya, Ibu berdekatan tinggalnya? sih rumahnya. Oh, berdekatan Berdekatan, rumahnya. iya. Kalau di Batam tinggal di mana Mbak Yosi? Saya di Bengkong, Mas. Di Bengkong. Oh, jauh Iya. berarti ya Kalau dari sini deket. Deket. Ada jalan pintas. Nggak ada. Kalau ke kantornya Mas Bedi mungkin Wah, jauh jauh, ya. ya. Baik, ini Mbak Yosi ada keluarga ya? Saya sudah berkeluarga, anak satu. Anak satu. Iya. Umur berapa? Anak umur hampir 5 tahun. Cewek, cowok? Cowok. 5 tahun ya? 5 Lagi tahun. lucu-lucunya sekarang. Lagi Mbak, lucu-lucunya. ya. Wow, baik. Ini Mbak Yosi tadi dibilang sebenarnya cita-citanya jurnalis nih Mbak ya. Tapi dengan sekarang ini gimana? Merasakan ya sebenarnya udah enjoy atau masih ada balik lagi? Oh kayaknya nanti kalau mau ini kuliah ambil jurnalistik atau gimana Mbak? Sebenarnya profesi yang sekarang juga tersalurkan sih. Hobi saya kan emang awalnya nulis kan gitu. Jadi saya sebagai marketing and branding manager juga dituntut untuk menulis, mulai dari menulis sosial media, di sosial media, terus kirim press release dan segala macam, dan berbicara dengan di depan kamera seperti ini kan juga termasuk salah satu skillnya jurnalis ya. Jadi ya lumayan tersalurkan juga, lah ya. Baik. Artinya udah berapa tahun dari tamat kuliah di perhotelan? Ya, saya masuk hotel itu awalnya 2014. Iya, 2014 sampai sekarang. Jadi kurang tahun ya. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun Iya, di dunia 10 tahun perhotelan lebih. ya. Baik, dan ini yang kita masuk ke sesi kedua ya terkait dengan karir narasumber kita, Mbak Yosi. Mbak Yosi hampir 10 tahun ya Mbak ya. Boleh tahu ini kalau di pengalaman karirnya sebelumnya di mana? Di hotel mana dulu Mbak Yosi? Pertama kali saya join Tamat hotel kuliah itu tadi, di terus balik lagi ke Batam. Di mana pertama kali? pertama kali bekerja Ya, di Subaru waktu itu, showroom. Oh, showroom. Iya, Bukan hotel showroom. berarti ya? Belum, Oke. belum mencicipi enaknya perhotelan waktu itu. Perhotelan. Iya. Berarti marketing juga? Kebetulan Marketing waktu jual itu mobil? bukan, bukan. Waktu itu General Affair pertama Oke. kali. Ya. Kemudian berapa lama bertahan? Sebentar saja, langsung waktu itu saya pindah ke hotel di 2014 akhir. Apa pertama kali? itu? Novotel Batam. Novotel Iya, Batam. mungkin sekarang udah nggak ada ya. Cuma gedungnya kebetulan masih ada Ya, di ya. daerah Berubah Sungai nama ya dia Jodoh. ya? Iya. Berapa lama di sana kemarin? Saya itu cuma 1 tahun aja. Habis itu saya dapat tawaran di daerah Nongsa, Hotel lagi juga ya? resort Resort ya. Tapi tetap posisi marketing juga. sama marketing Oke. gitu. Jadi teman-teman memang yang khususnya yang bukan hotel ya, bukan kerja di hotel ya, pada bertanya-tanya, kenapa sih orang hotel suka pindah-pindah Itu, ya gitu. benar, sebenarnya Termasuk Mas ya biar bertanya-tanya ya. Itu Iya, benar, Mbak, ya. memang sudah nature-nya seperti itu. Jadi mungkin karena hotel sangat banyak ya, gitu. Di Batam, apalagi Batam kan kota termasuk kota pariwisata ya. Pertumbuhan hotel sangat pesat dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga lumayan banyak gitu. Satu hotel tuh minimum 80 sampai 100 karyawan gitu. Iya, jadi memang kebutuhan untuk pekerjanya itu sangat-sangat cepat gitu ya. Makanya memang Cepat pindah-pindah ya. benar, dan Jadi kita dari- biasa di hotel juga ada maksimumnya gitu. Bahkan sekelas GM aja itu biasa ada maksimumnya untuk mengabdi di berapa tahun. Berapa lama? Atau Biasa masing-masing 5 hotel tahun. beda-beda? Oh, 5 tahun. Ya, nanti biasa dimutasi lagi tuh ke daerah lain gitu, ke kota lain. Mungkin dengan brand yang sama atau mungkin masih satu grup tapi brand yang berbeda seperti itu. Terlebih biasanya yang hotel chain gitu. Biasanya berpindah-pindah gitu. Setelah dari resort di Nongsa kemana lagi? Habis resort Nongsa saya ke City Hotel lagi. Situ hotel. Waktu itu di Aliu. Oke. Setelah itu saya dapat tawaran dari brand yang sama ke kota Tangerang. Oh, berarti keluar Batam juga kemarin? Sempat keluar Batam. Yang membuat saya pulang lagi ke Batam waktu itu COVID. Oke. Iya, pandemi Berapa saya lama pulang di ke Tangerang? Batam. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Sebenarnya masih betah waktu itu. Masih betah karena ya itu pembelajaran buat saya juga. Ternyata di Tangerang itu sangat besar ya, medianya juga banyak sekali gitu.
Saya kalau kunjungan ke media itu nggak cuma di Tangerang aja, bisa sampai Jakarta, Bogor, Bandung seperti itu. Jadi memang agak challenging tapi juga menantang. Jadi Menantang juga ya Mbak ya. ya pengalaman 1 tahun bagus. setengahnya balik lagi ke Batam. Balik ke Batam karena pandemi. Dengan hotel di mana? Waktu itu saya sempat selingkuh 1 kali dari hotel. Saya sempat keluar dari Ternyata hotel di hotel juga ada 1 tahun sempat keluar dari hotel. Waktu itu karena pandemi, karena hotel banyak yang tutup kan Mas. Jadi gitu. apa aktivitasnya? Saya waktu itu sempat di klinik kecantikan. Oh. Bagian apanya nih? Marketing juga ada? Enggak, business development waktu itu. Di Batam. Di Batam Klinik juga. kecantikan. Berapa tahun di sana? 1 tahun, karena habis itu kan pandemi sudah mulai mereda dan saya dapat tawaran lagi di luar kota gitu. Kemana? Saya ke Kukun Hotel Banyuwangi. Waktu itu megang 2 hotel, Banyuwangi dan Surabaya. Tuh. Berapa tahun di sana di Banyuwangi? 1 tahun lagi. Gitu. Terus Habis itu balik lagi ke Batam. Baru ke hotel? Hotel Santika. Santika yang baru bersalin berarti. Iya, 2 tahun baru ke Okut. Oke. Gitu. Lumayan banyak brand yang sudah saya jalani gitu. Tapi setiap brand punya keunggulannya masing-masing ya, Ya, Mas itu Bedi ya. ya gitu. Punya keunikannya masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang yang ini lebih bagus dari yang ini, yang ini lebih bagus dari yang ini. Semuanya sama-sama bagus dan punya keunikan masing-masing. Baik. Mbak Yosi, ini kalau melihat dari perjalanan karir Mbak Yosi ya, kalau saya melihat ini mudah ya. Oh, mau pindah ke sini, mau pindah sini. Dari Mbak Yosi sendiri, pernah nggak menyadari bahwa oh ini loh kemampuan saya atau ini yang skill yang saya miliki. Boleh mungkin diceritakan dari Mbak Yosi. Apa sih sebenarnya kelebihan yang dimiliki Mbak Yosi? Kelebihan ya? Terutama dalam hal ini ya, perhotelan atau Mbak, kok bisa mudah gitu Mbak kerjanya, cari kerjanya? Ya sebenarnya mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit juga ya. Saya nggak bilang selamanya mudah gitu, karena yang namanya perhotelan itu pasti ada saingan juga ya gitu. Kandidat dari luar kota juga banyak seperti itu. Apa skill Mungkin apa, kemampuan apa? kalau di Batam waktu awal-awal saya join hotel itu tidak semua hotel punya markom atau marketing communication gitu ya. Hanya beberapa hotel saja yang mungkin menganggap markom itu penting seperti itu. Jadi untuk skill markom waktu itu belum begitu banyak di Kota Batam gitu. Jadi saya punya skill dalam artinya memang pendidikannya dari benar, terus basicnya ya. Basic pendidikannya memang sesuai. Nah, itu saya punya, bisa dibilang punya keuntungan di situ gitu, karena saya juga punya basic di situ, dan waktu itu belum banyak pemain juga Mas untuk di marketing communication gitu. Nah makin kesini sebenarnya makin banyak gitu, apalagi 2025 ini banyak banget brand internasional yang masuk ke Kota Batam ya Mas ya gitu. Jadi hotel-hotel juga sudah mulai aware pentingnya marketing, pentingnya digital marketing gitu. Jadi sekarang hampir dibilang setiap hotel sudah punya marketing and branding manajernya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita tidak dinomor-duakan lagi untuk profesi ini gitu. Baik, ketika kemarin kuliah ngambil jurusan, itu bisa dibilang salah ambil jurusan, atau setelah sekarang rasakan manfaatnya, wah ternyata ada untungnya juga, atau gimana? Memang udah diprediksi, direncanakan ambil jurusan? Enggak, saya nggak merasa salah ambil jurusan sih, karena memang sesuai dengan passion ya. Dan passion, kebetulan saya juga yang saya jalani sekarang, karir saya juga masih berhubungan dengan skill yang saya pelajari gitu. Iya. Wow, luar biasa. Berarti Mbak kalau secara total berapa sih Batam yang pernah lihat? Berapa tadi ya? Hampir semua kali ya. Dan ini pun yang punya ya, yang bilang inilah ya, hotel-hotel ternama lah ya di Batam ya. Ya, luar biasa. Berarti Batam kan menarik ya. Menarik dan dilirik oleh berbagai brand hotel gitu. Jadi mungkin bisa dibilang industri perhotelan di Batam masih menjadi primadona juga ya gitu, untuk investor baik dari yang di dalam negeri atau di luar negeri seperti itu. Mbak Yosi, dari masing-masing tadi hotel yang Mbak Yosi singgahi itu Mbak ya, ini apa yang bisa dibilang cerita yang berbeda di satu masing-masing hotel, atau sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dimanapun kerja di hotel seperti itu? Sangat beda sih Mas. Beda Tiap ya? hotel pasti punya, Masing-masing tadi hotel. saya bilang ya gitu, punya culture-nya masing-masing seperti itu. Yang bikin beda ya brand itu sendiri, karena setiap brand punya cerita gitu. Jadi pendekatannya kita untuk mengkomunikasikan brand itu juga pasti berbeda-beda gitu.
Ada brand yang menonjolkan di sisi Indonesia gitu. Ada brand yang menonjolkan makanan, ada brand yang menonjolkan seni ya. atau olahraga seperti itu. Beda-beda. Sesuai dengan brand dari hotelnya ya. Betul. Yang kita masuk di sana ya kita harus mengikuti menyesuaikan ya. Iya, benar. Baik, Mbak Yosi, mungkin ini untuk para sahabat kita yang nonton konten kita ya. Ini kalau kita benar-benar digelutin dimanapun kita bekerja di perhotelan ya. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan karir dari Mbak Yosi. Ya harus benar-benar totalitas ya. Betul. Mungkin ada kata-kata apa yang bisa diberikan motivasi ke. Waduh. Boleh silakan Mbak Jadi Yosi. motivator dinadakan saya ya. Silakan. Iya. Apa ya? Saya sih yang penting kita itu harus passionate terhadap apa yang kita kerjakan ya. Jadi apapun itu harus benar-benar totalitas dan kalau bisa sesuai passion gitu. Karena sesuatu yang biasanya dikerjakan dengan passion itu pasti akan berbeda sama hal yang kita tidak suka seperti itu. Ya, kalau sesuai dengan passion kita ya enjoy kita ngerjain. Benar, nggak ada tuh yang capek, mut-mutan atau apa gitu, karena kita senang ngerjainnya. Wow, luar biasa ya. Mbak Yosi, kita masuk di sesi ketiga ya. Oh, udah sesi ketiga ini ya? Cepat ya? Sesi ketiga kita ada 2 artikel yang sudah disiapkan oleh tim podcastnya tamu kita. Mbak Yosi nanti langsung bisa ditanggapin Mbak ya. Yang pertama ini saya lihat ya, kalau cari di googling saya Yosi Kristi Tetenu ini banyak sekali nih. Mbak Yosi nulis juga ya? Iya, kan Nulis saya ya? selain kirim press release rutin setiap bulan untuk brand yang sedang Nulis di blog juga ya ini blog atau apa sih bukan ini? waktu itu saya diwawancara sama salah satu website pencarian kerja ya, gitu. Ini ya, Jadi narasumber. Loker ini ya? Ya, Loker Ini ID. menyiasati strategi hospitality di kota industri Batam. Ini Betul. mungkin bisa dijelaskan apa ini maksudnya ini Mbak? Iya, waktu itu saya dikirimin ini sih message ya gitu lewat LinkedIn gitu untuk wawancara menanggapi strategi apa sih yang dilakukan hotel-hotel di Kota Batam seperti itu. Karena kan Kota Batam bisa dibilang cukup unik ya gitu. Gak banyak yang tahu kita itu termasuk 5 besar kota dengan jumlah wisatawan terbanyak di Indonesia setelah Bali dan Jakarta ya gitu. Sebelum pandemi datanya, tapi sekarang juga sebenarnya masih masuk mulai meningkat lagi masih ya. masuk 10 besar, tapi mungkin untuk jumlah wisatawannya belum sama seperti sebelum pandemi ya. Cuma sudah mulai meningkat gitu, sudah sangat-sangat membaik. Dan jawabannya apa Mbak Yosi ketika ditanya itu tadi? Ya itu kita Kota Batam itu unik, wisatawannya mancanegara dan pendekatannya juga pasti berbeda gitu. Terus juga tren pariwisatanya juga berbeda, Mas Bedi gitu. Mungkin untuk kota-kota lain di Indonesia itu ya kalau di Jakarta misalkan ya mungkin didominasi oleh bisnis gitu. Kalau di Kota Batam ini bisa Bener dibilang wisata 50-50 ya. gitu. Kalau di weekday itu diisi sama wisatawan lokal dan bisnis, di weekendnya itu full turis gitu. Turis pada datang semua ke Batam. Jadi memang Batam itu unik seperti itu. Baik, luar biasa ya. Ini sesi kedua Mbak Yosi. Ini ada opini ya, kita ambil opini katanya pentingnya storytelling untuk penguatan destinasi pariwisata. Ya kalau komentar dari Mbak Yosi gimana? Setuju ya. Storytelling itu dalam arti dalam mengemas destinasi wisata kita harus menonjolkan keunikan dan bagaimana cara kita menceritakan ke wisatawan kenapa harus berkunjung ke sini, keunikannya apa gitu. Apa yang diangkat dari daerah itu harus spesifik gitu. Kita nggak bisa bilang Batam bagus gitu. Bagusnya apa gitu diceritain ya. Kita dekat dengan Singapura, itu sangat dekat untuk island explore juga karena kita banyak pulau-pulau kecil yang eksotis gitu. Kita juga punya histori di Barelang ya, di mana kita ada satu daerah untuk menampung apa ya waktu itu ya namanya pengungsi ya, iya, pengungsi itu juga bisa dijadikan Vietnam ya, storytelling kampung Vietnam ya, iya kampung karena Vietnam. itu salah satu histori juga kan gitu. Dan itu fungsinya dari marketing ya? Iya, fungsinya itu untuk menonjolkan keunikan. Jadi orang tahu kita berkunjung ke sana itu kenapa dan apa yang bisa dieksplor seperti itu. Baik, ini sebelum kita akhiri di podcast kita ini Mbak Yosi berarti udah berapa lama di ini? Di Oakwood? Ya.
Saya baru 3 bulan. 3 bulan. Iya. Gimana mungkin bisa dijelaskan sedikit konsep dari hotel ini kemudian apartemen ini? Boleh, silakan Mbak Yosi. Oakwood luar biasa ya, karena Oakwood kan salah satu brand dari Ascott, The Ascott Limited yang jumlah hotelnya sudah banyak banget di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi saya sangat bangga menjadi bagian dari Oakwood dan Ascott gitu ya secara spesifik, karena ya tadi selain saya mewakili brand besar, saya juga pastinya punya kesempatan yang lebih besar untuk mengkomunikasikan pariwisata Batam kepada tourism Tourism, gitu. ya. Lokal maupun internasional. Lokal ya. maupun internasional. Oh, luar gitu. biasa ya. Mbak, satu lagi, ini ada berapa kamar? Kemudian kenapa orang harus memilih di sini kalau liburan ke Batam? Boleh? Iya, saat ini kita ada 207 kamar, ya, mulai dari kamar eksekutif sampai 2 bedroom premier gitu. Kita juga ada restoran itu yang sangat bagus bersebelahan dengan infinity pool ya. Mungkin di Batam nggak banyak hotel yang punya infinity pool. keren Dan kolam kebetulan renangnya kita ya. punya, Mas Bedi sudah datang saya ya. lihat ya. Gitu. Nanti habis ini kita main juga ke Sana atas. ya. Pokoknya yang liburan ke Batam wajibnya harus ke sini ya. Betul. nginepnya. Baik. Nah, Oakwood ini juga salah satu pionir dalam service residence ya. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali. Jadi tidak perlu diragukan lah istilahnya dari segi produk dan pelayanannya gitu. Dan kita juga biasanya kan apartemen ya cuma menyediakan penginapan saja gitu. Tapi di Oakwood kita juga fokus ke makanan gitu. Jadi tidak hanya stay aja, tapi makanannya juga kita tonjolkan gitu. Mbak Yosi sukses selalu ya. Makasih, Kita tunggu doa nanti yang sama. gebrakannya, inovasi-inovasinya, dan kita tunggu nanti di mana lagi kabarnya ya. Wah. Di info nanti atau betah nanti di sini apa ya. Baik, tamat kita demikian tadi perbincangan kami luar biasa dengan narasumber juga tokoh yang ada di Batam ini Mbak Yosi ya. Ini apa dia bilang tadi hotelius ya. Hotelier. Baik, dan tentunya apa yang dijelaskan Mbak Yosi banyak sekali memberikan motivasi dan juga inspirasi tentunya untuk para mungkin para pencari kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikannya terkait dengan perhotelan atau juga komunikasi atau juga marketing ya. Tadi menurut Mbak Yosi, apapun pekerjaan kita sesuai dengan passion kita, kalau kita geluti ya akan ini hasilnya ya. Seperti Hasilnya Mbak akan Yosi, Mbak maksimum, Yosi. ya. Lanjutnya. Baik, demikian perbincangan kami. Terus tentunya simak dan juga tonton konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami akan menghadirkan narasumber yang terus memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk penonton semua. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat yang bertugas undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.